Presiden Joko Widodo meminta komite, Satgas, dan seluruh gubernur untuk betul-betul mengatur urusan yang berhubungan dengan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dalam sebuah keseimbangan yang baik. Presiden Jokowi menyatakan strategi dalam mengatur keseimbangan tersebut mulai terlihat hasilnya. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta Senin 23 November, Kepala Negara menjelaskan pertanggal 22 November 2020, kasus aktif COVID-19 di tanah air sebesar 12,78%. Angka ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia, yaitu sebesar 28,41%. Sementara angka rata-rata kesembuhan berada dalam tren yang baik, yakni sebesar 84,03%. Angka ini juga lebih baik dari angka kesembuhan dunia yang mencapai 69,20%. Presiden juga mengangkat membaiknya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari minus 5,32% pada kuartal kedua menjadi minus 3,49% di kuartal ketiga. Presiden meminta adanya perbaikan sehingga angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat dapat lebih baik lagi. Dengan capaian seperti itu, saya minta sekali lagi komite, Satgas, para gubernur untuk tetap waspada. Jadi strategi yang sejak awal kita sampaikan, rem dan gas itu betul-betul diatur betul, jangan sampai kendor dan juga berisiko memunculkan gelombang yang kedua ini yang bisa membuat kita setback, mundur lagi. Karena itu langkah-langkah pencegahan dan intervensi terhadap potensi-potensi kegiatan yang melanggar protokol harus dilakukan dengan ketegasan. Lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Presiden meminta Mendagri, Kapolri, dan Satgas di daerah untuk memberikan perhatian khusus pada proses pilkada agar tidak mengganggu upaya pemerintah dalam menyelesaikan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Penegakan aturan dan disiplin protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat, terutama pada hari pencoblosan. Presiden Jokowi juga meminta adanya perhatian khusus terhadap pembukaan lapangan kerja dan meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong UMKM, perusahaan menengah dan perusahaan besar untuk mulai bergerak. Dari Jakarta, Rizal Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan.